lagi ngajar. Apa kata bapak? Hubungan itu apa kabarnya itu? Nah, Mana Aldi? Kok masih belum pakai baju Aldi? Bajunya masih tergantung Pak, gitu. Nah, tutup aja kameranya dulu. maaf Pak. Kan, ya. Tutup kameranya. Bukan kali ya, Pak. Beda Pak. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Namanya juga anak kos. artinya memang dia baik mana yang terbaik kan? Artinya Pas kalau yang tadi memang Pak. ada sebagian tanah hikmah, ya udah ambil yang tanah hikmah, tidak ada dikatakan orang. Oh, mantap ya. Oh, udah rapi gitu kan. Betul urusannya. Iya. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Udah sampai Ya. Bella kita mulai aja karena ini jam pengganti. Takutnya adik-adik kan banyak kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Mas. Oh, Mas. Sehat Pak. Pakai polisi. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Dan Pak. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Pertama saya mohon maaf karena tadi berhalangan. Saya juga menguji tadi kan, kasihan mahasiswanya dia yang sidang. Jika kita tunda, jadi dia akan terlambat untuk selesai. Nanti kan masalahnya pembayaran SPP segala macam kan. Jadi makanya saya selesaikan aja tadi. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan jam pengganti pada pertemuan ini. Eh, Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada beberapa teman kita yang belum masuk di ruang Zoom ini. Gak apa-apa, kita mulai aja. Jadi kita kemarin itu mau membahas mengenai cahaya. Karena di dalam elektro ini juga banyak berkenaan dengan permasalahan cahaya. Makanya di fisikanya pun kita harus, saya berinisiatif untuk membahas itu. Ya Aldi, kalau memang posisinya kurang pas, matikan dulu kameranya, nanti berpakaian yang rapi Sibuk dulu, kali deh, Pak. stay di posisinya. Ya, kita santai aja ya. Eh, kita mau membahas mengenai cahaya ya. Kemarin adik-adik mungkin sudah saya tugaskan untuk mencari mungkin makalah tentang cahaya ataupun membaca-baca tentang cahaya ini. enggak ada orang BPN. Sekarang saya akan buat screen. Sebelum yang ini sebentar ya, jangan yang ini dulu, ini terlalu berat pembahasannya. Nampak ininya, screen saya. Nampak Pak. Eh, Nampak Pak. Nature of Light. Jadi ada dua pengertian atau dua hal yang perlu kita ketahui tentang cahaya. Atau beginilah, kalau menurut adik-adik cahaya itu apa? Dari yang sudah dibaca dari makalahnya gitu kan. Cahaya itu apa? Oke, Bella. Jadi di sini nampak ya, cahaya itu dapat dimodelkan karena sebenarnya kalau kita tahu ya cahaya itu bermacam-macam. Hmm, Benda akan terlihat kalau itu ada cahaya. Warna juga ada kalau ada cahaya. Kenapa? Karena dia memantulkan gelombang cahaya.
Warna hijau dia memantulkan gelombang cahaya, panjang gelombang cahaya warna hijau. Warna kuning juga memantulkan gelombang cahaya warna kuning dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau ada cahaya barulah ada warna itu. Kan seperti itu. Nah, ini dikatakan bahwa cahaya bisa dimodelkan atau diumpamakan sebagai stream apa gelombang ya, gelombang atau aliran atau rombongan atau apa aliran lah, aliran stream daripada partikel, aliran dari partikel. Jadi cahaya itu merupakan aliran dari partikel. Kemudian di dalam partikel itu ada yang namanya foton. Jadi dalam partikel itu ada yang Bapak, namanya foton. Foton itu yang jadi cahaya itu ketika banyak foton berkumpul kemudian dia mengalir. Atau juga berasal dari gelombang. Seperti yang katakan tadi. Ada gelombang hijau, dia berarti akan menjadi warna hijau. Karena apa? Karena cahaya yang dipantulkannya adalah panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombang warna hijau. Panjang gelombangnya nanti bisa kalian cari sendiri di internet, di buku, berapa panjang gelombang setiap warna itu. Nah, ada yang keempat ini ya bahwa cahaya adalah partikel yang merambat di dalam gelombang. Oke, jadi ini ada 4 pengertian untuk menjelaskan cahaya sebagai pengantarnya. Kemudian ada hubungan antara cahaya dengan energi dan frekuensi. Jadi cahaya mempunyai energi dan juga mempunyai frekuensi. Kalau adik-adik tahu cahaya laser itu dia mempunyai energi, bisa memotong besi. Jadi begitu kuat energi daripada cahaya itu. Mungkin kalau cahaya yang biasa kita terima ini cahaya yang energinya lemah, bukan tidak berenergi, tapi energinya lemah. Contohnya cahaya lampu, kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari sampai ke kita energinya sudah lemah. Kemudian energi dari cahaya matahari juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Artinya ada energi dari cahaya matahari yang sampai ke permukaan solar cell itu. Foton atau disebut dengan partikel energi, jadi yang menjadi energi dalam cahaya itu adalah namanya foton. Dalam matahari, cahaya matahari ada juga namanya foton. Foton yang mengenai sel surya itu akan membuat elektron-elektron pada panel surya. Panel surya itu kan silikon. Kalau yang terbaru ini ada namanya peroksid. Kalau yang dulu atau yang sekarang masih banyak dipakai itu adalah silikon. Jadi silikon itu atom-atomnya akan dengan dikenai foton cahaya itu yang mempunyai energi tadi dia akan memisah antara elektron dengan hole atau proton, muatan negatif dan muatan positifnya. Jadi fungsi energi cahaya matahari itu untuk memisahkan itu. Karena kalau dia bersatu antara positif dan negatif, itu nggak akan jadi apa-apa. Jadinya adalah netral. Ya kan? Positif ditambah negatif atau elektron ditambah hole, maka dia akan jadi netral. Maka usaha yang dilakukan adalah untuk memisahkan itu. Itulah cahaya matahari tadi. Memisahkan antara hole dengan elektron. Sehingga kalau dia udah terpisah, barulah elektron itu bisa kita alirkan melalui kabel. Melalui kabel, aliran elektron namanya arus listrik. Atau yang kedua adalah energi yang secara langsung atau berbanding langsung dengan frekuensi daripada cahaya. Nah, jadi energi sebanding dengan frekuensi dari cahaya. Nah, tadi kita tahu ada panjang gelombang.
Kalau ada panjang gelombang pasti ada frekuensi. Siapa yang ingat frekuensi itu dari panjang gelombang? Gimana cara carinya? Nicholas Copernicus, Nicholas Herschel Sinaga. Bagaimana rumus untuk mencari frekuensi dari panjang gelombang? Ada yang masih ingat? Atau ketika Anda membaca-baca tentang nature of light, pembahasan mengenai cahaya, apa itu frekuensi? Ya, Nicholas? Udah pernah baca belum, Nicholas? Maaf Pak, baru gabung Pak. Oh, baru gabung. Oke, jadi frekuensi Telat, itu telat. adalah 1 per lambda. Lambda itu panjang gelombang. 1 per panjang gelombang itulah frekuensi. Atau lambda itu 1 per frekuensi. Dibalik-balik aja rumusnya. Nah, 1 per frekuensi atau 1 per panjang gelombang. Nah, kalau frekuensi itu ada yang bisa mengartikannya apa kemarin frekuensi? Di pelajaran mengenai besaran dan satuan kan satuan frekuensi itu kan Hertz. Ada yang bisa mengulanginya? Frekuensi itu apa? Frekuensi saya Pak. Aldi tadi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Terang. Frekuensi sama dengan banyak getaran per waktu getar. Oh ya, sebentar saya pakai headset dulu ya, kurang kedengar. Earphone yang merah atau yang hijau ya? Lupa saya. Tes. Oke. Oke Pak, saya lanjut ya Pak ya. Ulangi Aldi. Tadi speaker saya rusak, nggak kedengaran. Di frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Bisa dirumuskan frekuensi sama dengan banyak getaran per waktu getar. Karena ini nggak kemana nggak kedengaran sama sekali. Speaker. Ya, Halo Pak, halo Pak. ya, silakan. Biar saya ulang kembali ya Pak ya. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Iya, Bisa saya dirumuskan benar kena jalan frekuensi jawabannya nggak sama kedengaran. dengan banyak getaran per waktu getar. Halo Pak, Nah, ini. Jumlah getaran per detik, ya kan, frekuensi kan. Kemudian ya Pak. kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu jadi eh, kecepatan cahaya itu jarak rambat cahaya dalam setiap detik. Makanya satuannya meter per second. Kemarin kita sudah belajar besaran dan satuan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau meter per second. Cepat. Atau 300 Ya Pak. juta meter per second. Atau kalau dalam satuan mil, itu 186.000 mil per second. Begitu jarak rambatan cahaya. Dan jarak rambatan cahaya ini konstan. The speed of light is constant. Jadi dalam
dunia ini, cahaya itu adalah sinyal tercepat, faster signal in the universe atau di alam semesta. Kemudian ada beberapa pernyataan cahaya merambat lebih lambat dalam sebuah medium dibandingkan dalam sebuah ruang hampa. Jadi kalau ruang hampa dia lebih cepat. Tapi kalau dalam medium udara dan lain sebagainya itu dia lebih lambat. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa di ruang vakum malah dia lebih cepat. Sementara di ruang yang ada partikelnya lain, ada misalnya dalam udara yang kotor, ada partikel-partikel lain, maka dia lebih lambat. Kemudian cahaya adalah radiasi elektromagnetik. Jadi di dalam cahaya tadi ada energi, maka gelombang yang diradiasikannya itu adalah gelombang elektromagnetik. Bukan sekedar sinar. Kalau sinar kan hanya gelombang warna. Tapi kalau cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik. Makanya cahaya dari matahari itu bisa sampai ke bumi dan dia bisa masih memberikan energi kepada contohnya tanaman yang ada di bumi. Jadi artinya energi itu sampai kepada tanaman-tanaman tersebut berupa gelombang elektromagnetik. Ada magnetnya dan ada listriknya. Kemudian cahaya itu merambat lebih lambat dalam cairan dibandingkan dengan udara. Nah, itu perlu dicatat bahwa kalau dalam cairan dia lebih lambat. Makanya kalau ada suara di dalam air, maka itu lebih kedap dia. Cobalah Anda teriak di dalam air gitu kan. Pasti orang di luar air itu nggak kedengaran. Itu suara ya. Kalau cahaya, makanya dia lebih lambat itu nanti akan berbelok dia. Jadi untuk kita lihat. Sorry, sebentar. Nah, di SMA kita juga sudah pernah belajar bagi yang IPA ya, bahwa kenapa dia bisa berbelok itu karena dia lebih lambat. Nah, melambat dia. Cahaya jadi warna merah ini ketika di udara dia sudutnya seperti ini, namun ketika dia masuk air dia sudutnya jadi lebih lebar, tidak lurus lagi karena dia lebih lambat. Nah, ini persamaannya juga kita pernah juga belajar mungkin di SMA. N1 dikalikan sin theta 1, yaitu sinar datang. Kemudian N2 dikalikan dengan sin theta 2 adalah sinar bias atau refract light. Sinar yang terrefleksi atau terbiaskan. Nah, besarnya sama. N1 itu apa? N1 itu indeks bias atau indeks refraksi. N1 itu pada udara, kemudian N2 itu indeks refraksi pada air. Itu. Nah, ini rumusan dalam kita membahas cahaya berdasarkan hukum refleksi atau pemantulan. Kalau tadi refraksi, nah ini pembiasan, ini sudut pemantulan, hukum pemantulan. Sudut datang
itu sama dengan sudut pantul. Jika kondisinya medianya sama antara sudut datang dan sudut pantul. Jadi bisa aja misalnya kan di sudut ini medianya berbeda, maka dia nanti akan pantulan juga pun akan berbeda. Dia akan membias kemana gitu. Tapi kalau sama-sama di sini yang incident light ray dengan reflect light ray ini sama mediumnya, maka dia akan sudut datang sama dengan sudut pantul atau theta I sama dengan theta R. Nah, theta I itu sudut incidence, kemudian R itu reflection. Nah, di sini dikatakan bahwa cahaya itu berbeda dengan warna. Tapi di dalam warna itu ada cahaya. Jadi penemuan besar daripada Sir Isaac Newton pada tahun 1704 yang mengawali teori tentang partikel cahaya atau dikenal dengan corpuscular theory of light. Jadi ada dua pernyataan antara Sir Isaac Newton sama Christian Huygens. Kalau Isaac Newton menyatakan cahaya itu sebagai partikel, sementara Christian Huygens itu menyatakan sebagai gelombang. Makanya dipadukanlah antara gelombang yang di dalamnya ada partikel, itulah dia cahaya. Kemudian ini spektrumnya, spektrum elektromagnetik. Karena gelombang cahaya tadi merupakan gelombang elektromagnetik, maka di sini disebutkan spektrum daripada elektromagnetik itu adalah yang bisa dilihat atau diamati oleh manusia itu 400 nanometer. Yaitu violet, kemudian 700 sampai 700 nanometer yaitu cahaya merah. Jadi dari cahaya violet itu ungu ya. Ungu sampai merah. Di atas itu kita tidak nampak lagi oleh manusia. Nah, jadi ada banyak cahaya yang nggak nampak oleh mata kita. Spektrum elektromagnetik terdiri dari cahaya yang memiliki energi, frekuensi, panjang gelombang, dan properties. Properties itu apa ya? Energi, frekuensi, panjang gelombang, dan partikel. Properties termasuk juga partikelnya. Jadi ada properties daripada zat, itu termasuk misalnya suhunya, kemudian juga partikelnya, itu semua termasuk dalam properties. Tapi kalau properties dalam cahaya, mungkin ya tadi kan, panjang gelombang, frekuensi, itu tadi. Ini contoh spektrumnya, spektrum elektromagnetik. Jadi karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, maka spektrum daripada cahaya juga sama seperti spektrumnya gelombang elektromagnetik. Sini 10 pangkat 3 dalam satuan meter ya, 10 pangkat 3 itu radio, kemudian 10 pangkat minus 2 itu microwave, kemudian inframerah itu 10 pangkat minus 5, cahaya yang bisa dilihat oleh manusia 10 pangkat minus 6, ultraviolet 10 pangkat minus 8, 10 pangkat minus 10 sampai 10 pangkat minus 12 itu sinar gamma. Nah, kalau kita lihat di sini frekuensinya makin kecil ya. Sorry. Frekuensinya makin besar. Nah, panjang gelombangnya makin kecil. Nah, di sini panjang gelombangnya jauh, kemudian makin rapat. Nah, berarti dia frekuensinya makin besar, panjang gelombangnya makin kecil.
Sinarnya itu udah seperti kehitam-hitaman ya kalau di pengamatan mata kita. Karena sebenarnya mata kita nggak bisa melihatnya. Maka kita lihat seperti cahaya warna hitam. Ini tadi penampilan grafisnya dari spektrum tadi. Ada microwave ini kan, radio, kemudian ada microwave, radio, FM kan, radar dan lain sebagainya. Ini semua adalah gelombang cahaya daripada panjang gelombang daripada gelombang elektromagnetik. Jadi ada yang visible tadi yang bisa dilihat oleh manusia, kemudian di luar daripada ring tersebut tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia semangat, Kemudian tak pernah ini. ini spektrumnya sama seperti tadi ya, menjelaskan spektrumnya. Untuk mengingat spektrum daripada gelombang elektromagnetik tersebut, contohnya ini ya, ini cara kita menghafalnya nih. R, M, I, E, V, U, X, G, itu di sini tadi. Nah, radio, microwave, ini nanti saya kirimkan radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet ray, X-ray, gamma ray. Jadi R, M, I, V, U, X, G. Ini cara kita untuk menghafalnya. Tergantung kalian kalau kalian punya trik tersendiri, nggak apa-apa. Ya itu Pak, apa? Nggak mau tak maju. Maaf Pak, suaranya udah dibisukan. Sorry, tertutup suaranya. Nah, ini pertama kita menjelaskan mengenai radio wave atau gelombang radio yang merupakan eh, frekuensi terendah. Artinya kalau frekuensi terendah itu panjang gelombangnya terpanjang atau longest wavelength dengan panjang gelombang terpanjang. Termasuk TV, sinyal TV, radio FM dan AM, dan eh, gelombang radio, komunikasi radio yang sering dipakai untuk biasanya HT dan lain sebagainya. Biasanya namanya gelombang apa ya, yang dipakai oleh satpam itu. Itu termasuk gelombang yang panjang. Sekarang sudah jarang dipakai. Kemudian ada radar. Radar ini ada kepanjangannya ya, radio
apa harapannya? Detection and ranging. Jadi prinsip radar itu kita memancarkan gelombang, kemudian gelombang itu dipantulkan oleh benda yang kita tuju, kemudian balik lagi ke sumbernya. Nah, itu namanya radar, sehingga dia bisa melacak suatu benda yang jaraknya sangat jauh. Mirip dengan prinsip kerja ultrasonik. Ultrasonik itu juga seperti itu. Cahaya ditembakkan ke suatu benda, kemudian dia akan memantulkannya lagi ke sumbernya. Kemudian dia bisa menghitung berapa jarak antara sumber dengan benda yang dilacaknya. Begitu juga dengan radar. Jadi radar ini juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke adik-adik, ini udah waktunya tinggal 7 menit lagi di Zoom kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh kita diskusikan. Jadi setelah saya menjelaskan tadi, mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat. Silakan adik-adik tanyakan atau kita diskusikan. Jadi tidak melulu saya yang menyampaikan, tapi yang kalian ketahui boleh juga disampaikan pada forum ini. Ya silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya silakan. Tadi kan Bapak ada yang jelasin radaran, radio, detection and ranging, dan fungsinya. Kalau sonar itu apa Pak? Sama kayak radar juga? Sonar, Oke. apa kepanjangannya sonar? Dan saya tahu ya Pak ya, sound navigation and ranging. Kalau sonar berarti pakai sound ya, pakai ini suara ya. Ya mungkin prinsipnya sama, tapi dia gelombangnya gelombang bukan elektromagnetik berarti. Bukan ya? Iya. Kalau suara bukan gelombang elektromagnetik. Jadi ketika radio, suara radio itu kan suara itu ditumpangkan ke gelombang elektromagnetiknya. Nah, sebenarnya suaranya sendiri kan gelombangnya kalau kita rekam di handphone itu kan suara kita kan gelombangnya acak gitu. Sementara gelombang elektromagnetik itu dia sama apanya amplitudonya sama, frekuensinya yang dibeda-bedakan, makanya ada frekuensi M, ada AM. Bisa lah, sonar bisa mendeteksi. Sonar di mana biasanya dipakainya itu ya sonar ya? Detek. Kurang. Mengukur kedalaman laut, Pak, biasanya. Nah, mengukur kedalaman laut. Laut. Oke. Jadi kan dia berarti kalau mengukur kedalaman laut pantulan juga ya, pantulan dari gelombang juga. Tapi dia merambatnya di laut. Berarti harus diketahui karakteristik daripada air, berapa cepat rambatnya sehingga ketika dia mengirimkan sinyal, kemudian sampai sinyal kembali lagi, dia harus tahu berapa berapa lama dan berapa cepat rambatnya kan, berapa cepat rambat di dalam air sehingga dia bisa mengukur kalau kecepatannya meter per detik, kemudian berapa detik berarti meter per detik kali detik berarti dapatlah nanti nilainya meter. Nah, seperti besaran dan satuan yang kita bahas kemarin. Meter per detik dikalikan dengan detik berarti hasilnya adalah meter sehingga kita mengetahui kedalaman daripada laut tersebut. Ya, jadi begitulah ya prinsipnya. Sonar digunakan untuk mengukur jarak, tapi lebih ke untuk medium. Sorry bukan medium. Medianya itu adalah media rambatnya adalah air. Oke, yang lain ada yang mau sampaikan diskusi?
Pak izin. Silakan. Jadi radar itu bisa untuk mendeteksi juga ya Pak? Maksudnya mendeteksi? Heeh. Dalam hal ini maksudnya mendeteksi itu adalah mengetahui benda, jarak benda daripada sumbernya. Tapi kalau mendeteksi apa itu bendanya, kayaknya nggak bisa. Jadi dia dalam hal ini deteksi itu adalah keberadaan benda itu sendiri. Jadi makanya kalau ada pesawat anti radar, berarti di pesawat itu sendiri dia tidak memantulkan gelombang yang dikirim oleh sumber. Karena ada pesawat anti radar kita kenal kan. Berarti dia pesawat itu tidak memantulkan gelombang itu sehingga ketika dikirimkan sinyal dari sumbernya tidak memantul lagi ke sumber sehingga orang tidak tahu kalau di situ ada bendanya. Dia kalau tidak ada benda yang memantulkannya ketika dikirimkan sinyal radar maka nggak tahu kalau di situ ada suatu benda. Jadi kalau benda itu bisa menyerap gelombang radar itu maka dia anti radar lah, boleh dibilang anti radar. Nah, kemudian yang kedua itu ada microwave. Jadi microwave itu juga bekerja berdasarkan panjang gelombang atau suatu gelombang dengan panjang tertentu. Jadi kalau ada microwave misalnya digunakan untuk masak gitu kan, berarti kan yang dikirimkannya itu adalah panjang gelombang tertentu. Tapi di dalam gelombang itu kan ada ditumpangnya apa? Tumpangnya panas. Gitu kan. Kenapa dia menggunakan panjang gelombang tertentu? Ya tentunya ada apa ya karakteristiknya sehingga kalau dia digunakan untuk masak seperti ini, kalau misalnya panjang gelombang radio yang digunakan mungkin dia nggak bisa untuk membuat menghantarkan panas daripada bagian keliling daripada mikrowave itu sendiri. Jadi kan panasnya itu kan dari samping-sampingnya itu kan, dari kelilingnya itu, kemudian dihantarkan oleh gelombang mikrowave tersebut. Jadi walaupun nggak disentuh oleh panas, oleh api, makanan itu bisa masak dengan hantaran daripada gelombang mikrowave dengan panjang gelombang yang sudah kita lihat di atas tadi ya. Kemudian kita they are reflected by metal. Nah, jadi gelombang mikrowave itu dipantulkan oleh logam, kemudian dipancarkan atau transmisikan melalui udara, gelas, kertas, plastik, air, dan juga fat lemak, kemudian sugar atau gula dan lain sebagainya. Jadi itulah gelombang mikrowave sehingga dia bisa digunakan untuk masakan. Microwave juga untuk